bahas bahwa kenapa toh pembelajaran sains itu penting untuk anak usia dini begitu, dan bagaimana caranya supaya pembelajaran sains itu tepat pada sasaran. Nah, ada dua hal yang harus dicermati ketika kita mengajarkan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang pertama adalah memiliki karakteristik yang ideal atau ketepatan. Jadi, ketika kita mau merancang sebuah pembelajaran ya, entah menggunakan metode demonstrasi atau eksperimen, teman-teman harus melihat dulu yang akan menjadi penerima begitu di dalam proses pembelajaran itu anak usia berapa dan seperti apa perkembangan atau karakteristik dari anak-anak tersebut, supaya apa? Supaya tepat pada sasaran. Nah, yang kedua adalah kebermaknaan. Suatu pembelajaran itu dikatakan bermakna jika anak-anak memiliki pengalaman langsung atau terlibat langsung di dalamnya. Jadi terdapat afeksi yang membekas pada anak. Jadi bukan pengalaman kata bu guru, bukan kata temanku, tetapi apa yang disampaikan anak itu benar-benar apa yang dilakukan, apa yang pernah dicoba begitu. Nah, itu adalah dua hal yang harus diamati ketika kita menerapkan pembelajaran sains. Yang pertama adalah melihat karakteristik pada peserta didiknya seperti apa supaya tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran itu harus bermakna. Dikatakan bermakna ketika anak-anak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran sains secara umum untuk pengembangan ya. Yang pertama adalah membantu pemahaman anak tentang konsep sains. Nah, kenapa membantu pemahaman anak dalam konsep sainsnya? Karena dengan adanya pembelajaran sains, maka guru bisa menyederhanakan konsep. Dengan cara apa? Dengan melalui eksperimen atau demonstrasi. Jadi tidak perlu nih guru menjelaskan secara panjang lebar secara teori. Anak-anak, proses terjadinya hujan itu adalah diawali dari penguapan air laut, misalnya seperti itu. Bukan seperti itu, tetapi anak-anak akan dijelaskan melalui eksperimen yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi melalui eksperimen yang disajikan, anak-anak bisa menjelaskan, oh ternyata proses terjadinya hujan itu seperti ini ya. Oh ternyata proses pembuatan karbon dioksida itu seperti ini ya, begitu, melalui eksperimen-eksperimen yang disajikan oleh guru. Maka bisa menyederhanakan konsep yang panjang menjadi sederhana. Yang kedua adalah memfasilitasi mengembangkan sikap ingin tahu, tekun, terbuka, dan kritis, serta mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa di dalam proses pembelajaran sains itu, karena anak-anak dituntut untuk mampu ya menyelesaikan aktivitasnya, menyelesaikan rangkaian kegiatannya, maka tanggung jawabnya benar-benar dilatih. Kemudian anak-anak harus tekun ya, sikap ilmiahnya ya, terbuka, mau menerima masukan. Kemudian dari rasa ingin tahu yang muncul pada anak biasanya akan memunculkan sifat kritis yang ada pada anak. Jadi benar-benar terstimulasi. Kemudian berikutnya adalah membantu anak dalam menggunakan teknologi sederhana untuk memecahkan masalah. Jadi yang harus diketahui bahwa teknologi yang digunakan itu tidak harus teknologi modern. Jadi tidak ada lagi nih alasan bagi guru-guru yang mengatakan bahwa oh di sekolah saya tidak ada alat ini begitu ya. Misalnya pengen memberikan konsep terkait udara begitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk merasakan tidak selalu harus menggunakan kipas angin, tidak selalu harus menggunakan AC begitu ya secara umum. Jadi bisa menggunakan teknologi sederhana seperti kertas begitu ya untuk merasakan angin tersebut ada atau tidak di
kita. Kemudian berikutnya adalah membantu anak untuk mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga menyadari kebesaran Tuhan. Nah, di dalam proses pembelajaran sains, karena sumber belajar akan benar-benar lebih efektif ketika itu berasal dari lingkungan sekitar anak. Juga akan diajarkan bagaimana anak-anak itu peduli terhadap lingkungan sekitar, bahwa segala Tuhan begitu ya, secara umum bukan hanya Tuhan, ada batu-batuan itu yang memang keberadaannya harus selalu jaga. Nah, berikutnya ini adalah sikap ilmiah ya yang sering menerapkan pembelajaran sains. Yang pertama adalah sikap jujur. Sikap jujur ini lebih kepada bagaimana anak-anak mampu melaporkan hasilnya secara begitu ya. Kalau salah ya katakan salah, kalau memang benar maka anak-anak bisa menyampaikan secara benar begitu, secara jujur. Kemudian berikutnya sifat kritis. Nah, sikap kritis ini biasanya diawali dari rasa ingin tahu anak, ada keinginan untuk mencoba begitu ya, dari alat dan bahan yang disediakan. Oh, ternyata gimana ya kita mencoba sesuatu yang baru, biasanya seperti itu ya. Jadi akan muncul sifat-sifat kritis pada anak. Kemudian kreatif ini akan muncul ketika anak-anak itu berada dalam satu lingkungan pembelajaran yang memang benar-benar kesempatan kepada anak secara langsung untuk belajar. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, menyediakan alat dan bahannya, membuat sebuah perencanaan, tapi semua pelaksana adalah siswa. Maka di sini anak akan muncul kreativitasnya. Berikutnya, positif terhadap kegagalan. Karena konsep dalam pembelajaran sains adalah trial and error, jadi nggak apa-apa ketika anak-anak itu di dalam sebuah pembelajaran menemukan sebuah kegagalan. Yang tidak boleh adalah anak putus asa. Maka ketika anak-anak itu gagal berproses di dalam eksperimen, maka tugas guru adalah memotivasi sehingga anak-anak berkenan untuk mencoba kembali. Nah, berikutnya sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati ini biasanya muncul ya karena ini di dalam sebuah eksperimen itu tidak selalu berhasil dan tidak. Nah, rendah hati artinya tidak selalu merasa bahwa pekerjaannya itu selalu bagus, hasilnya selalu bagus gitu ya, sombong dalam arti tidak sombong begitu. Kemudian tidak mudah putus asa, ini masih ada korelasinya dengan poin yang keempat, sehingga di dalam proses pembelajarannya, sebentar ya teman-teman ya, tempat saya hujan sebentar. Oke, baik, saya lanjutkan. Berikut sikap tidak mudah putus asa ya. Tadi sudah disampaikan bahwa karena dalam sebuah eksperimen atau pembelajaran sains itu selalu ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal, gitu ya. Maka ketika anak-anak itu mengalami sebuah kegagalan, maka jangan apa ya, biasanya anak-anak itu kalau dalam konteks yang bercanda begitu ya, sering ece-ecenan dan sebagainya, enggak, supaya apa, supaya anak-anak ini mau atau termotivasi untuk mencoba kembali begitu. Kemudian bersikap terbuka, nah tidak malu untuk bertanya, kemudian tidak pelit dalam membagikan informasi begitu ya, supaya teman-temannya juga bisa merasakan keberhasilan gitu. Jadi misalnya ada satu kok yang Mas, sukses aku boleh begitu, di zoom di kemudian sini ada bentar satu nggak? lagi yang Aku mau gagal, zoom di maka sini bentar, jangan boleh nggak? pelit untuk berbagi Boleh ya? atau sharing. Paling Nah, berikutnya adalah kuncinya mana? menghargai Kuncinya mana? dari masing-masing hasil yang Wah, ada. itu gimana sih? Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
tinggi. Biasanya di dalam prosesnya, saya izin off cam ya Oh, teman-teman. Zoom. Sebentar. Di dalam Pak prosesnya Ali ada nggak, Kak? pembelajaran itu Ali akan gimana? berhasil ketika diawali dari rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi karena rasa penasaran yang muncul pada Lama anak itu banget. biasanya Terus mana sih? memotivasi anak untuk terus mencari tahu gitu ya. Nah begini, nah kalau saya sini akan bagaimana gitu ya. Biasanya anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi itu memiliki kemungkinan besar yang dalam menjalankan eksperimen untuk sukses begitu. Nah berikutnya di pertemuan yang sudah disampaikan bahwa di dalam proses pembelajaran sains itu ada 3 dimensi, ada dimensi produk, proses, dan sikap. Nah, yang pertama untuk produk di sini tujuan yang dikembangkan adalah siswa atau peserta didik menguasai pengetahuan, mampu menjelaskan secara secara nyata, kemudian mampu menjelaskan alat atau langkah-langkah yang dilakukan begitu. Jadi secara tidak langsung prosesnya memang ada. Nah harapannya di dalam dimensi sains ya sebagai produknya apa, anak-anak itu siap dalam menghadapi hidup atau kedepannya itu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Jadi ketika dia mendapatkan masalah, dia akan belajar menyelesaikan masalah. Lalu korelasinya dengan sains apa? Nah, korelasinya dalam sains adalah anak-anak di dalam proses pembelajaran sains itu kan mencoba sesuatu yang baru ya. Mencoba sesuatu yang baru, kemudian mereka diberi alat dan bahan, konsepnya ada, lalu diminta anak itu mencoba sehingga ada hasilnya. Nah, kemampuan anak untuk memperoleh hasil itu yang disebut sebagai kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, itu adalah sains sebagai produk. Kemudian yang kedua, sains sebagai proses ini lebih pada penguasaan keterampilan atau tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga pribadi yang diharapkan untuk adalah anak-anak itu menjadi kreatif. Ya saya harus berinovasi nih, saya harus memiliki kreativitas, saya harus menunjukkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang ada, begitu ya. Jadi kalau tadi itu adalah berkaitan dengan kemampuan anak menyelesaikan masalah, nah kalau proses itu adalah cara anak menyelesaikan masalah. Jadi dituntut untuk lebih kreatif, dituntut untuk lebih inovatif. Nah berikutnya adalah sains sebagai sikap. Nah, sains sebagai sikap ini lebih menunjukkan pada sikap ilmiah. Sains sebagai sikap itu tidak bisa dilihat dalam waktu 1 atau 2 hari. Kenapa? Karena prosesnya panjang. Teman-teman bisa menyimpulkan bahwa si A memiliki sikap ilmiah yang tinggi ketika apa? Ketika dia tertarik dengan hal-hal yang berbau ilmiah. Dalam waktu 1-2 hari gitu ya, akan terlihat di dalam prosesnya ketika anak itu sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi minimal untuk sikap-sikap seperti terbuka, jujur, kritis ini menjadi satu hal yang indikator ya untuk kedepannya bahwa anak-anak ini akan memiliki pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi begitu ya, ketertarikan terhadap kok bau banget sih Kak, emang gak dicuci ya? Nah berikutnya tadi ada 3 dimensi dalam pembelajaran sains, produk, proses, dan sikap. Nah sekarang di dalam proses pembelajaran sains itu ada 3 pengembangan kemampuan yang bisa dilihat. Yang pertama adalah nilai sains dari pengembangan kognitif. Nah, nilai sains dalam pengembangan kognitif ini berkaitan dengan kemampuan anak menganalisis, kemampuan anak berpikir,
Kak Fitra. dalam melakukan observasi begitu ya. Jadi anak-anak dituntut untuk berpikir secara jauh begitu ya. Jadi menganalisis, kemudian berpikir langkah-langkah dan sebagainya di dalam sebuah eksperimen. Itu adalah kemampuan kognitif. Nah, berikutnya adalah kemampuan afektif. Nah, kemampuan afektif ini berkaitan dengan afeksi yang membekas. Jadi pengalaman yang benar-benar muncul secara keseluruhan. Pengembangan afektif ini diperoleh dari pengalaman langsung anak, gitu ya, kegiatan yang memberikan pengalaman afeksi yang membekas. Ketika anak itu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, misalnya berhasil nih di dalam sebuah eksperimen, maka afeksi yang muncul adalah afeksi yang positif. Tapi sebaliknya, ketika anak itu gagal, kemudian dimarahi oleh gurunya, dibully oleh teman-temannya, begitu ya, maka afeksi yang akan anak-anak peroleh adalah afeksi yang negatif. Jadi pengalaman anak yang pengalaman yang diperoleh oleh anak itu akan menentukan terbentuknya afeksi, apakah afeksinya positif atau negatif. Duduk kalau makan duduk. Nah, Duduk berikutnya makan. adalah nilai sains bagi pengembangan psikomotor. Udah dibuka belum kuncinya? Nah, nilai sains bagi pengembangan psikomotor ini berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh anak, begitu ya. Kalau teman-teman ingat bahwa salah satu cara yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran sains adalah pembentukan kebun sekolah, ya, di mana anak-anak diminta nih untuk menanam tanaman di kebun sekolah. Supaya apa? Supaya motoriknya terstimulasi. Jadi nilai sains itu tidak hanya memfokuskan pada satu aspek, tetapi semua aspek harapannya bisa terstimulasi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, berikutnya adalah nilai sains bagi perkembangan berpikir kritis dan kreativitas. Nah, yang pertama adalah lingkungan belajar sains harus mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang rasa ingin tahu anak. Jadi, kenapa pembelajaran sains itu harus dikemas dengan metode eksperimen atau demonstrasi supaya apa? Menstimulasi rasa ingin tahu anak, begitu. Karena kreativitas anak itu akan muncul ketika mereka diberi kesempatan, ketika lingkungannya memberi kesempatan kepada anak-anak, begitu. Jadi tidak dikekang, tidak dibatasi, begitu. Jadi benar-benar anak-anak itu boleh mengeksplor kemampuannya sendiri. Jadi kalau lingkungan sudah banyak memberi kesempatan seperti itu, maka itu akan menstimulasi kreativitas anak. Berikutnya adalah nilai sains bagi pengembangan kemampuan aktualisasi dan kesiapan anak dalam mengisi kehidupan. Nah, nilai sains untuk aktualisasi kehidupan ini berkaitan dengan dimensi yang terbentuk tadi. Jadi ada kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah, kemudian berinovasi, sampai adanya atau munculnya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap karya atau hal-hal yang berbau ilmiah. Nah, oleh karena itu, pembelajaran sains di sini bisa dikatakan sebagai prediktor SDM yang berkualitas, karena memang dalam proses pembelajaran sains ini anak-anak itu memang benar-benar dituntut untuk benar-benar melakukan sendiri, begitu. Berikutnya adalah nilai sains bagi perkembangan religius anak. Nah, perkembangan sains bagi religius anak ini secara tidak langsung lebih ditekankan pada bagaimana anak-anak itu bisa menghargai semua ciptaan Tuhan, ya, bukan hanya ditekankan pada penghargaan kepada sesama manusia, begitu, tetapi juga ada makna lain yang bisa dihargai atau. Nah, berikutnya ini adalah penjabaran dari masing-masing nilai sains. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor secara umum. Nah, baik teman-teman, untuk pengembangan saya garis bawahi bahwa pengembangan pembelajaran sains ini bisa dilakukan ketika pendidik atau guru benar-benar memberi kesempatan kepada
siswa untuk mencoba secara langsung. Jadi kriterianya tadi adalah melihat karakter anak-anaknya seperti apa supaya tujuannya tercapai. Kemudian yang kedua adalah kebermaknaan. Satu pembelajaran itu dikatakan bermakna ketika benar-benar memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba. Kemudian secara umum, 3 dimensi yang terbentuk dalam pembelajaran sains adalah dimensi produk, proses, dan sikap, di mana masing-masing dari setiap dimensi itu memunculkan untuk membentuk satu pribadi, begitu ya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa dalam pembelajaran sains merupakan prediktor dari SDM yang berkualitas begitu. Baik teman-teman, saya rasa itu ya sudah cukup. Di tempat saya benar-benar hujan petir soalnya saya di luar rumah teman-teman, bukan di dalam, karena kalau di dalam sinyalnya buruk dan sekarang hujannya sangat lebat. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf jika ada yang belum maksimal. Semoga semuanya lancar begitu. Sehat-sehat terus untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk perkuliahan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Dwi. Mana tadi? Ilmunya. Kak Labib